adik-adik penegak yang kakak cintai dan kakak banggakan, pada materi latihan ekskul kali ini kita bersama akan belajar tentang isi dari petunjuk penyelenggaraan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012 tentang pakaian seragam pramuka. Dalam jukran tersebut disampaikan bahwa pakaian seragam pramuka adalah merupakan pakaian yang dikenakan oleh seluruh anggota gerakan pramuka, mulai dari anggota muda, siaga, penggalang, penegak, pandega maupun anggota dewasa, mulai dari pelatih, pembina, kemudian ada andalan, ada pamongsaka dan lain sebagainya, di mana pakaian ini bentuk, corak, warna dan tata cara pemakaiannya tentunya harus disesuaikan dengan ketentuan yang dibuat oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, yaitu tadi yang sudah tercantum di dalam petunjuk penyelenggaraan nomor 174 tahun 2012. Nah, adapun fungsi pakaian seragam pramuka ya di dalam jukran tadi dikatakan adalah bisa menumbuhkan rasa jiwa persatuan dan jiwa kepramukaan, karena dengan seragam yang sama yang dikenakan oleh seluruh anggota pramuka akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang berikutnya memberi pendidikan tentang kerapian, kesederhanaan, kemudian keindahan dan kesopanan, dan fungsi yang lainnya adalah menanamkan harga diri, kebangsaan, jiwa persatuan, kesatuan, serta menanamkan rasa disiplin. Ada berbagai jenis pakaian seragam pramuka. Yang pertama adalah pakaian seragam harian yang kita kenakan ketika kita latihan, ketika ya di kegiatan-kegiatan harian. Kemudian ada pakaian seragam kegiatan, ada pakaian seragam ketika digunakan pada saat upacara, ada pakaian seragam khusus ya bagi mereka yang ya bagi muslimah ya di dalam gugus depan yang berciri khusus. Berikutnya, nah ini contoh dari gambar seragam pramuka siaga ya. Ini yang umum adalah yang bukan yang khusus, ini umum ya. Anda bisa, adik-adik bisa melihat gambarnya ya di situ untuk yang siaga. Kemudian ya di dalam seragam itu juga ada ada seragam yang khusus yang dikenakan oleh gugus depan berciri khusus seperti MI Madrasah Ibtidaiyah. Nah, atribut yang digunakan bagi pramuka siaga ya diantaranya nanti ada ya di sebelah kiri itu nanti tanda kecakapan umum mulai dari siaga, mula, bantu, tata. Ya. Berikutnya kita akan melihat bagaimana seragam untuk golongan penggalang. Nah, ini ada seragam ya dari golongan penggalang. Ini yang secara umum itu tetap ya baju lengan pendek ya dan tidak pakai celana panjang. Nah, kita juga di sini nanti melihat ada tanda kecakapan umum untuk penggalang ya. Yang kita lihat di sini nanti ramu, rakit, terap yang ada ditempelkan pada seragam di lengan kiri. Kemudian ada seragam pramuka penegak pandega. Ya, ini ada pada gambar ya berbagai macam seragam pramuka penegak dan pandega. Ya. Di sini sama, nanti yang membedakan adalah dari bed ambalan ataupun bed racana dari masing-masing golongan. Nah, misalnya kita melihat di sini ada ya untuk yang putri ada seragam khusus ya. Kemudian nanti ada juga kita lihat ya mengenakannya ya, itu pada gambar sudah jelas. Itu berbagai seragam yang diatur di dalam jukran khususnya untuk penegak dan pandega. Nah, ini pakaian seragam kegiatan ya dengan menggunakan celana kimpul. Ya, kemudian yang berikutnya untuk seragam baik pembina, andalan, majelis pembimbing, yaitu yang putra bisa kalian cermati. Berikutnya adalah ini contoh
atribut pakaian seragam untuk pramuka. Kelengkapannya adalah di sini ada badge tanda badge Kuarda ya. Contoh di sini adalah badge Jawa Tengah. Kemudian ada nomor Kuarcap ya, misalnya ada Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, kemudian ada nomor Gudeg, di mana di situ nanti tertulis nomor Kuaran dan nomor Gudeg. Misalnya di SMA Gedung Muni ya, contohnya berarti 13127 yang ganjil adalah untuk yang putra dan 13128 ya. Kemudian ada tanda pelantikan yang putra ya. Tanda pelantikan yang putra diletakkan pada saku ya. Kemudian yang tanda yang putri itu diletakkan di sebelah kanan pada kerah baju. Kemudian tanda pandu dunia antara putra dan putri itu jelas beda. Ini beberapa atribut yang harus ada di dalam pakaian seragam pramuka. Nah, selain itu atribut lain yang harus ada pada seragam pramuka untuk penegak dan pandega itu ada tanda jabatan. Ya, untuk yang Dewan Ambalan Penegak itu berwarna biru, kemudian ada tanda jabatan untuk DKR, untuk Dewan Ratsana itu ungu, kemudian yang coklat tanda untuk DKR, yang hijau untuk tanda Dewan Kerja Cabang, yang merah untuk tanda jabatan untuk Dewan Kerja Daerah dan Dewan Kerja Nasional kuning. Itu kelengkapan dari atribut yang harus ada. Nah, ini tadi tanda pelantikan antara putra dan putri juga harus terpasang pada seragam pramuka. Nah, salah satu kelengkapan yang lain adalah stangan leher ya. Nah, Anda lihat di sini stangan leher ya. Cara melipatnya itu ada tekniknya. Dilipat dengan jarak 5 cm, kemudian dilipat sebanyak 3 kali. Ini yang contoh ya, tekniknya ini ya, dari atas kemudian dilipat sampai 3 kali. Itu juga diatur di dalam jukran tentang pakaian seragam pramuka. Kemudian tanda kelengkapan seragam yang lain adalah tanda tutup kepala, tatop ya, tanda topi untuk yang putra ini ya, baik ya, putra itu bentuknya seperti itu. Yang membedakan golongan itu dari warna ya, terlihat hijau, siaga, merah, penggalang, penegak warnanya kuning, dan pandega warnanya coklat. Kemudian untuk yang putri ya, tanda tutup kepala untuk yang putri ya, itu diletakkan bentuknya berbundar ya, warna menunjukkan dari golongan yang ada dalam pramuka. Nah, selain itu di dalam seragam juga ada tanda jabatan bagi khususnya anggota muda ya. Mulai dari siaga kita melihat ada strip ya, misalnya strip hijau, strip 1 itu artinya wakil pemimpin barung, wapinrung. Kemudian ada pinrung, pemimpin barung, stripnya 2. Kemudian ada sulung atau disulung itu pemimpin barung utama. Termasuk juga di penggalang itu ada wapinru, wakil pemimpin regu, pinru pemimpin regu, dan ada pradana, pemimpin pasukan utama. Termasuk di sini ada dari penegak ya, dengan warna kuning ada wapinsa, ada pemimpin sangga pinsa, dan ada pemimpin ambalan atau pradana. Jadi adik-adik yang sudah ditunjuk sebagai pinsa dan wapinsa, mohon mulai sekarang sudah di dalam pakaian seragamnya sudah ada tanda jabatan ya, yang tentunya penempatannya adik-adik dikenakan pada ya sebelah kanan ya, pada sebelah kanan di atas tanda pelantikan. Nah, itu tentang tanda jabatan bagi peserta didik. Nah,
khusus untuk yang penegak di dalam pakaian pun juga ada tanda bed sangga penegak ya. Nanti penempatannya diletakkan pada lengan sebelah kiri ya, di atas bed ambalan. Nah, itu mulai dari sangga perintis, pendobrak, pencoba, penegas, pelaksana. Jadi bagi adik-adik yang sudah dibagi dalam sangga-sangga ya, mohon untuk pakaiannya disesuaikan, diberi dengan tanda penegak, tanda sangga-sangga penegak. Berikutnya ya, di dalam pakaian pun juga harus dikenakan tanda kecakapan umum, mulai yang dari siaga itu nanti dengan manggar yang diletakkan TKU-nya itu di sebelah kiri, mulai dari TKU siaga mula, kemudian strip 2 mula, kemudian siaga tata ya, siaga mula, bantu dan tata. Kemudian untuk TKU yang penggalang ada penggalang ramu, stripnya 1, penggalang rakit dan terap. Kemudian untuk penegak ada penegak bantara dan penegak laksana yang nanti diletakkan ya di di bahu ya, termasuk juga nanti tanda TKU untuk pandega ya. Itu barangkali tentang kelengkapan yang harus ada, dan khusus untuk penegak maupun pandega ya, itu di lengan sebelah kiri itu nanti ya, di bawah dari tanda sangga atau reka itu nanti ada bed ambalan atau bed racana ya. Itu kelengkapan yang memang harus ada di dalam pakaian seragam pramuka. Demikian materi tentang isi dari Jukran nomor 174 tahun 2012 mengenai ketentuan pakaian seragam pramuka bagi anggota muda dan anggota dewasa. Tetap semangat latihan adik-adik, teruslah berlatih, berkarya. Mudah-mudahan adik-adik nanti ya semakin ya punya kemampuan scouting skill, semakin paham tentang gerakan pramuka. Itu saja, saya akhiri. Salam pramuka.